Iya, pemirsa hidup sehat, kita masih membahas mengenai antraks. Ini kayaknya makin meresahkan ya. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya kita akan melihat ada fakta dan mitos berikutnya. Ini dia. Antraks dapat dicegah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat memicu penularannya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah tidak mengonsumsi daging hewan ternak yang sudah mati. Namun benarkah bahwa mencuci atau merendam daging dengan air garam akan mematikan bakteri antraks? Mitos. Mitos. Jadi pokoknya intinya yang dipegang adalah tidak ada cara pengolahan makanan yang aman untuk bisa menghindari daging yang sudah terinfeksi antraks. Jadi tidak usah dikonsumsi, itu yang paling aman dan Jadi ideal. kalau udah ketemu daging warnanya hitam, buang aja ya dok ya? Iya. Buangnya, nah pembuangannya gimana nih dok? Apakah harus dikubur kah? Atau harus dibakar atau gimana? Ya, kalau memungkinkan dibakar, tadi ya cerita spora tadi ya, Iya. maka sebetulnya yang terbaik adalah dengan cara dibakar. Dibakar, oh. Karena dengan cara itu maka kita bisa mematikan. Jadi spora itu tuh tahan bahkan sampai suhu 140 derajat. Wow. Dan harus sampai 30 menit gitu ya laporannya. Jadi memang butuh suhu yang sangat tinggi dan durasi yang sangat panjang, untuk bisa menghilangkan atau membunuh si spora tersebut. Jadi sebetulnya pencegahannya tadi sebelum kita kan konsumen ya, manusianya ya, sebetulnya dimulai dari yang pemilik atau pengawas ternaknya. Jadi sebetulnya kalau mau bicara pencegahan kita bicara dari hulunya. Iya betul. Jadi, Nah kalau misalnya nih dagingnya ini dikubur kan dok, tetap aja kan sporanya itu katanya bisa bertahan sampai kurang lebih 75 tahun nih di tanah. Dan sporanya itu kan sebenarnya kena angin bisa kita hirup terus kita bisa terinfeksi sebenarnya. Nah apakah kondisi ini tuh bisa menyebar ke seluruh Indonesia gitu dok? Bisa, jadi sebetulnya laporan antraks yang barusan terakhir ini kan meningkat di satu daerah saja ya. Nah tapi sebetulnya daerah-daerah lain itu ada banyak yang sudah melaporkan kasus-kasus antraks. Kalau kita lihat sejarahnya dalam beberapa puluh tahun terakhir, itu di Lampung juga ada, di Pulau Jawa juga ada, di Sulawesi juga ada. Jadi banyak laporan-laporan antraks tersebut. Nah tinggal bagaimana pemerintah daerah, dinas kesehatannya melakukan surveillance, pemantauan, sehingga kalau ada kasus yang meningkat langsung bisa ditangani. Jadi supaya kita tidak terkena antraks nih dok, apa yang harus kita lakukan? Ya ini PR manusianya ya sebetulnya. Tadi menyelesaikan itu nggak bisa beres manusianya saja, karena ini konsepnya One Health. Jadi hewannya juga, yang hewan kan tanggung jawabnya juga di manusia. Jadi mulai dari yang pemilik hewan, berikan vaksinasi atau imunisasi antraks pada hewan ternaknya. Jadi andai kata dia ada di lingkungan yang memang ada antraksnya pun dia tidak sakit, sehingga dagingnya tidak menular manusia. Kemudian yang kedua, kalau ada hewan yang sakit, segera datang untuk diperiksa oleh dokter hewan tentunya. Kalau memang lemas, demam gitu ya, dan kalau ada hewan yang belum diidentifikasi, hati-hati ketika dia mati, jangan kemudian dagingnya tetap dikonsumsi oleh manusia. Jadi itu dari sisi mulai dari awal itu kita harus bereskan. Ya, jadi benar-benar dari hulu ke hilir ya dok ya semuanya. Terima kasih banyak dokter, semoga kita semua terhindar ya dari penyakit-penyakit dan juga penyakit antraks ini cepat terselesaikan dan infeksinya tidak menyebar kemana-mana lagi ya. Tentunya pemirsa jangan lupa nih nonton Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 hanya di TV One. Saya Dr. Renita Arlin. Saya Tan Samadina. Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.